Di tengah gemuruh dunia yang tidak menentu, ketika kabar buruk datang bertubi-tubi, pekerjaan maupun pelayanan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Gelombang kesulitan ekonomi yang tiba-tiba menghantam, hubungan yang kita damba retak tanpa peringatan, kesehatan yang terganggu, atau keluarga yang justru menjadi sumber pergumulan. Saat-saat seperti itulah jiwa kita mudah sekali merasa letih. Ada hari-hari di mana air mata menetes begitu deras ketika dada terasa sesak oleh kecewa yang tidak dapat dijelaskan kepada siapapun. Ada musim hidup di mana doa terasa hampa dan iman seperti terombang-ambing di tengah angin ribut yang tak kunjung reda. Dengarlah, kita tidak selalu bisa mengubah arah angin, tapi kita selalu bisa mengatur layar perahu jiwa kita. Inilah kebijaksanaan ilahi yang patut kita renungkan bersama. Mari kita renungkan sejenak kisah seorang yang bernama Yusuf. Ia dikhianati oleh kakak-kakaknya sendiri, dilempar ke dalam sumur, dijual sebagai budak, difitnah keji oleh istri majikan, lalu dijebloskan ke penjara bertahun-tahun lamanya. Hampir tidak ada dari situasi eksternal itu yang bisa ia kendalikan. Namun Alkitab mencatat dengan jernih, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kejadian 39 ayat 2 dan 21. Penyertaan Tuhan ini bukan jaminan hidup tanpa badai, melainkan sumber kekuatan ilahi untuk tetap mengendalikan apa yang masih dapat ia jangkau dengan tangannya. Ketika Yusuf berada di rumah Potifar, salah seorang pejabat tinggi di negeri Mesir, dan menjadi budak di sana, Yusuf bekerja dengan integritas total. Bahkan ia mempertahankan integritasnya dengan tidak menanggapi godaan istri Potifar yang kemudian memfitnahnya dan menyebabkan ia dijebloskan ke dalam penjara. Dalam penjara, ia mengambil inisiatif melayani sesama tahanan. Ia tidak membiarkan kepahitan meracuni hatinya, melainkan memilih setia di tempat di mana ia berpijak. Prinsip ini bergema dalam nasihat Paulus dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tanggung jawab pribadimu untuk bekerja dengan jujur hari ini, untuk menghargai pasangan saat ini, untuk mengelola sumber daya yang ada dengan bijak, adalah ladang kecil yang Tuhan percayakan untuk kau olah dengan setia, sekecil apapun itu terlihat di matamu. Fokuslah pada tanah garapanmu, bukan pada awan mendung di cakrawala. Ini bukan soal menjadi sempurna, ini soal setia. Dalam dunia yang terus berubah, kesetiaan menjadi suara yang tenang di tengah hiruk pikuk. Tanggung jawab pribadi bukanlah beban yang menindih, tetapi ladang kecil tempat kita boleh menabur benih iman dan kasih dengan sepenuh hati. Sekalipun tidak ada yang melihat, Tuhan melihat, dan Ia akan memberkati setiap benih kecil yang ditanam dalam kesetiaan. Ketika badai penderitaan menghancurkan hidup Ayub, hartanya lenyap, anak-anaknya tewas dalam bencana, tubuhnya dilanda penyakit yang menjijikkan. Apa yang tersisa baginya? Hanya satu, sikap hatinya. Di tengah desakan istrinya untuk mengutuk Allah, Ayub memilih respons yang mengguncang langit. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Perhatikan ini. Ayub tidak menyangkal kesedihan atau kepedihannya. Air mata dan jeritannya nyata.
Namun di tengah reruntuhan kehidupannya, ia mempertahankan satu wilayah pribadi yang tidak mampu dihancurkan oleh iblis dan tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Itulah sikap hati terhadap Allah. Ia tidak membiarkan kepahitan menjadi tuan atas jiwanya. Demikian pula Daud ketika dikejar-kejar Saul yang haus akan darahnya. Sebenarnya Daud memiliki kesempatan untuk menghentikan pengejaran itu dengan membunuh Saul. Namun ia memilih belas kasih dengan berkata, "Dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, orang yang diurapi Tuhan." 1 Samuel 24 ayat 7. Daud menjaga batinnya dengan menuangkan semua ketakutan, amarah, keraguan di dalam doa-doanya, sehingga ia mampu mendorong para pembaca Mazmur di zamannya hingga pembaca Mazmur masa kini dengan berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak." Mazmur 37 ayat 5. Inilah wilayah kendali yang paling hakiki, sikap hati. Menjaga hati adalah pekerjaan harian yang melelahkan tetapi sangat bernilai. Saat dunia memprovokasi kita untuk marah, kecewa atau menyerah, kita memilih untuk berdoa. Ketika kebutuhan menjadi barang yang langka atau tidak lagi terjangkau, kita memilih bersyukur. Ketika orang lain tidak mengerti beban kita dan pelayanan kita tidak dihargai, diremehkan, dihina, kita memilih untuk mengampuni di saat luka masih segar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, tegas Amsal 4 ayat 23. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Penjagaan ini bukan tanda kekuatanmu, melainkan bukti ketergantunganmu kepada Roh Kudus yang bekerja dalam kelemahanmu. Sekali lagi, ini bukan tentang menjadi kuat, tetapi tentang bersandar kepada Tuhan di dalam kelemahan. Hati yang dijaga bukanlah hati yang tidak pernah terluka, melainkan hati yang berkali-kali menyerahkan lukanya ke dalam tangan Sang Penyembuh yang ajaib. Kita tidak bertanggung jawab atas semua yang terjadi, tapi kita bertanggung jawab penuh atas profil pribadi kita, tentang siapa kita di tengah badai itu. Dari sikap hati yang dijaga untuk tetap dalam jalur yang dikehendaki Tuhan, mengalirlah tindakan nyata sebagai wilayah kendali ketiga. Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna. Menghadapi penolakan, fitnah, bahkan salib, fokusnya tidak goyah, taat kepada kehendak Bapa. Tindakannya menyembuhkan, mengasihi, mengajar, mengampuni, dan mendoakan manusia yang berdosa, bahkan yang menghina, menyiksa dan menyalibkannya, adalah wujud ketaatan aktif terlepas dari respons manusia terhadap dirinya. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengalami pergumulan manusiawi. Ia berdoa agar cawan penderitaan berlalu, namun ia tunduk, "Jadilah kehendak-Mu." Ia tidak mengendalikan respons orang, tapi atas dasar kasih dan ketaatan, ia mengendalikan apa yang dilakukannya, bukan berdasar pada reaksi dunia terhadap dirinya. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan juga dilakukan oleh Petrus, murid yang pernah menyangkal Tuhan Yesus, yang sempat tenggelam dalam rasa bersalah yang bisa melumpuhkan. Tapi lihatlah, setelah Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku," dan setelah Roh Kudus memenuhi kehidupannya, Petrus dipulihkan, bangkit dan bertindak. Ia memberitakan Injil dengan berani. Ia menulis surat-surat yang menghidupkan. Ia tidak membiarkan kegagalan di masa lalu menjadi penjara, melainkan memilih langkah iman ke depan. Ada juga Paulus dan Silas
yang dimasukkan ke dalam penjara yang dingin dengan punggung penuh luka-luka akibat cambukan dan kaki tangan yang terbelenggu oleh rantai. Mereka tidak bisa mengubah keputusan hakim, tapi mereka mampu setia kepada Tuhan yang mengizinkan penderitaan itu mereka alami dan mengendalikan sikap hati serta pikiran mereka dengan mengangkat pujian yang juga didengar oleh para tahanan penjara lainnya. Lagu pujian di tengah malam yang sunyi, di tengah penjara yang jauh dari hiburan, di tengah kondisi tubuh yang terluka, dan mungkin di tengah pertanyaan tentang kehadiran Allah, ternyata mampu menggerakkan hati Allah, menggoncangkan bumi, bahkan memenangkan sipir penjara untuk menerima Yesus dan diselamatkan ia dan seisi keluarganya. Tindakan nyata dalam ketaatan, seperti menunjukkan kebaikan kepada sesama, melayani dengan talenta yang tersisa, bersabar dalam antrian, berkata jujur saat bisa berbohong, mengampuni mereka yang bersalah, adalah ekspresi iman yang paling konkret. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Pekerjaan baik itu seringkali kecil, tidak spektakuler, tapi itulah layar yang kita atur di tengah angin badai yang kencang. Memfokuskan diri pada tanggung jawab pribadi, sikap hati, dan tindakan yang bisa kita kendalikan bukanlah kemandirian yang sombong. Justru sebaliknya, ini adalah pengakuan rendah hati. Aku terbatas, tapi Allahku tidak terbatas. Kita bertanggung jawab atas pilihan kita hari ini, tapi kita bersandar sepenuhnya pada anugerah Allah untuk memiliki kemauan dan kekuatan untuk melakukannya. Seperti yang Paulus tegaskan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Kekuatan itu bukan dari dirimu, melainkan dari Kristus yang hidup di dalammu. Apakah saat ini saudara merasa lelah, terluka, merasa tidak dimengerti? Ingatlah, Tuhan tidak memintamu mengendalikan semua gelombang. Ia hanya memanggilmu setia pada bagianmu. Tidak harus mengerti semua rencananya, cukup percaya pada kasih-Nya. Tidak harus kuat sendirian, cukup bersandar pada lengannya yang kuat. Tidak harus menang dalam pengertian dunia, cukup tetap berserah kepadanya yang mengasihimu. Karena pengharapan kita bukan pada perubahan keadaan, melainkan pada Kristus yang tidak berubah, yang suatu hari akan menjemput kita dalam kemuliaan. Karena itu, berdirilah teguh hari ini, kendalikanlah apa yang menjadi bagianmu. Satu tarikan nafas syukur, satu keputusan untuk jujur, satu doa yang kau panjatkan dari ruang yang tersembunyi, satu tindakan baik yang kau berikan meski tidak dilihat orang. Serahkan sisanya, hasil, waktu, respons dunia kepada Tuhan yang setia. Percayalah, saat perjalanan ini berakhir, kita akan mendengar suaranya yang lembut namun penuh kemenangan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu."